Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 orang warga gugat Presiden Jokowi soal ijazah palsu. Oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Bandung, tanggal 13 September tahun 2023. 5 warga negara melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum PMH, yang dilakukan oleh penguasa, untuk mempersoalkan keberadaan ijazah asli Jokowi, baik sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Kelima orang penggugat tersebut adalah Bambang Tri dari Rutan Surakarta, M. Hatta Taliwang dari Cimahi, Muslim Arbi dari Depok, M. Rizal Fadilah dari Bandung, dan Taufik Bahaudin dari Jakarta. Di samping Presiden Jokowi juga digugat pihak terkait, yaitu Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, Mendikbudristek, Rektor UGM, Ketua PN Surakarta, Mensesnek dan Menke. Gugatan diajukan pada hari Senin tanggal 11 September tahun 2023 oleh 9 kuasa hukum yaitu Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH.MSI, Arvid Martwil Saktio SH.MKN, Juju Purwantoro SH, Azam Khan SH, Aisyah Rusdianti SH, Noval Bamukmin SH, Rati Puspanusanti SH, Johson Hasibuan SH dan Damai Hari Lubis SH.MH. Para penggugat menggugat Presiden Jokowi yang dengan kekuasaannya telah menyembunyikan informasi publik penting, yaitu status ijazah asli baik SMA maupun perguruan tinggi, sehingga menimbulkan kerugian kepada penggugat sebagai warga negara. Di antaranya harus mendekam di penjara. Tanpa ada bukti ijazah asli penggugat Bambang Tri, telah divonis oleh PN Surakarta dengan delik menyebarkan berita bohong. Bagaimana ada bohong tanpa ada fakta benar? Faktanya adalah bahwa ijazah asli Jokowi tidak bisa dibuktikan. Melalui gugatan di PN Jakarta Pusat ini, para penggugat berharap, rakyat Indonesia dapat melihat dan menyaksikan secara fakta hukum, adakah Jokowi benar memiliki ijazah yang selalu dipertanyakan oleh publik itu. Jika memang dimiliki maka mampukah Jokowi menunjukkan ijazah asli, baik SMA maupun perguruan tingginya. Untuk ini Kemendikbudristek dan UGM menjadi relevan untuk ditarik sebagai pihak yang digugat pula. Mengingat ijazah menjadi syarat bagi proses pencalonan menjadi presiden, maka KPU dan Bawaslu harus mampu menunjukkan dokumen persyaratan tersebut, kelak di depan majelis hakim. Apa yang nantinya dibuktikan, akan menjadi dasar bagi hakim, untuk mengambil putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tuntutan yang dimohonkan putusannya kepada majelis hakim, antara lain, agar PN Jakarta Pusat memerintahkan MPR, agar segera memberhentikan Jokowi dari jabatannya sebagai presiden. Memerintahkan Jokowi dalam proses pembuktian, untuk membawa dan memperlihatkan ijazah asli SD, SMP, SMA dan S1 Fakultas Kehutanan UGM. Presiden dituntut pula agar meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia, karena telah membohongi rakyat akibat penggunaan ijazah palsu, atau ijazah yang sengaja dipalsukan. Mengganti kerugian Rp20.000 kepada para penggugat sebagai pengganti meterai. Khusus Bambang Tri, layak untuk menuntut ganti kerugian yang besar. Bambang Tri sangat terzalimi. Gugatan perdata menjadi upaya rakyat atau warga negara, untuk mendapat kejelasan dan kepastian akan status ijazah presiden, yang diduga palsu. Konsekuensi hukum dan politiknya sangat besar, apabila terbukti bahwa ijazah Presiden Jokowi itu ternyata memang palsu. Akan menjadi skandal dan musibah nasional. Dunia dipastikan akan mencibir habis-habisan, karena Indonesia memiliki presiden abal-abal. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allah